Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video online diseminasi hari ini. Perkenalkan, saya Indri Najwa dengan NIM 2361511059 dari kelas 4B Teknik Bahasa Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas 3 isu besar yang menarik perhatian masyarakat, yaitu kasus dugaan pemerasan oleh artis Nikita Mirzani, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, dan yang terakhir ada konflik global antara Rusia dan Ukraina. Mari kita bahas satu persatu dengan sumber-sumber yang terpercaya. Kasus yang pertama ada dugaan pemerasan oleh artis Nikita Mirzani. Kasus dugaan yang melibatkan artis Nikita Mirzani terhadap Dr. Reza Gladys. Dugaan ini itu melibatkan klaim ancaman senilai 5 miliar yang menyebabkan kerugiannya itu sekitar 4 miliar bagi korban. Berdasarkan laporan dari kompas.com, Polda Metro Jaya telah menetapkan Nikita Mirzani beserta asistennya yaitu Mail Syah Putra sebagai tersangka. Kasus proses hukum ini itu masih berlangsung dengan harapan pihak korban itu mendapatkan keadilan, bukti-bukti terhadap percakapan dan juga dokumen-dokumen resmi yang menjadi dasar terhadap laporan ini. Kasus ini menarik perhatian bagi publik karena melibatkan figur publik dan menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil. Kaniki gimana Kaniki? Kaniki gimana Kaniki? Kaniki gimana? Keadaannya gimana Kaniki? Berikutnya kita masuk ke kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Langkah ini memangkas biaya operasional seperti konsumsi rapat hingga 45%. Tetapi dalam program ini itu prioritas seperti KIP kuliah dan juga LPDP tetap berjalan normal. Dari laporan detik.com, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas anggaran tanpa mengorbankan program-program penting bagi masyarakat. Laporan dari Sindo News menyoroti bahwa proyek hilirisasi senilai 2.000 triliun tetap menjadi faktor utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa langkah ini penting untuk menjaga stabilitas anggaran serta mendukung pembangunan dalam jangka waktu panjang. Pendiri bangsa kita dulu tanpa dukungan APBN bisa berbuat banyak, bisa berbuat besar. Insya Allah kami punya cara untuk mengatasi persoalan itu. Saya masih sangat optimis ya. Pendiri bangsa kita dulu tanpa dukungan APBN bisa berbuat banyak, bisa berbuat besar. Jadi jangan takut. Jadi bagi saya pasti ada hikmahnya ya. Dan mungkin ada hikmah yang besar. Nah di sini tantangan kita semua bagaimana menciptakan suatu opsi-opsi yang berlapis untuk mengatasi persoalan dan dampak-dampak yang muncul daripada penghematan ini.
Terakhir, kita bahas konflik global antara Rusia dan juga Ukraina. Konflik ini terus memanas dengan dampak yang meluas, termasuk krisis energi dan juga pangan. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, upaya diplomasi sedang berlangsung untuk mencapai gencatan senjata. Dengan harapan Rusia ini merespon secara positif. Sedangkan laporan dari VOA Indonesia menyoroti dampak konflik terhadap warga sipil, termasuk pengungsian massal dan kebutuhan akan bantuan kemanusiaan. Upaya diplomasi internasional terus dilakukan dengan harapan mencapai gencatan senjata dan juga perdamaian. Dalam membahas ketiga isu ini, kita menggunakan sumber-sumber yang kredibel. Kompas.com memberikan laporan terperinci tentang kasus hukum, dan Detik.com menjelaskan tentang dampak. Kompas.com memberikan laporan mendalam tentang fakta hukum dan juga kronologi kasus. Nikita Mirzani dengan sumber-sumber resmi seperti laporan kepolisian. Kompas.com juga sangat kredibel untuk berita hukum. Detik.com fokus pada dampak kebijakan pemerintah terhadap masyarakat, terutama dalam isu efisiensi anggaran. Pendekatan praktis Detik.com membantu pembaca untuk memahami implikasi kebijakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, CNN Indonesia menawarkan analisis geopolitik mendalam tentang konflik Rusia-Ukraina dengan jaringan internasionalnya. VOA Indonesia memberikan perspektif global yang komprehensif. Demikianlah pembahasan kita mengenai isu besar yang tengah terjadi di dunia saat ini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa memberikan wawasan dan juga manfaat bagi Anda semua. Jangan lupa untuk terus memperbarui informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.